Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 12 ya, tanggal 12 hari Sabtu bulan 10 kita mengadakan pendampingan individu yang keempat pada program guru pemra angkatan 11, yang mana pada hari ini tujuan pada hari ini yaitu mengobservasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Maka ini sudah bisa dilakukan di dalam kelas mandiri. Kemudian nanti akan ada penilaian observasi praktik pembelajaran. Jadi sebelumnya Pak Jari itu kita lakukan observasi dahulu ya. Yang mana yang ingin kami tahu di sini yaitu apa tujuan pembelajaran yang nanti akan diterapkan di kelas ini. Baik. Untuk tujuannya, setelah kegiatan tanya jawab dan jawaban sederhana, nanti siswa-siswi saya atau peserta didik yang saya ajarkan bisa mendeskripsikan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan diskusi, nanti anak-anak akan saya berkelompok dan berdiskusi. Mereka mampu dan memahami dampak proses fotosintesis tersebut dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai hari ini ya. Baik. Nah, dari dua tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang di bagian mana yang ingin dicapai oleh Pak Jari di kelas ini? Yang pertama area pengetahuan dulu, pengetahuan ya. Jadi anak-anak itu tahu kan apa saja tujuan dari proses fotosintesis, kemudian apa saja hasil dari proses fotosintesis itu dan fungsinya bagi kehidupan di muka. Kemudian yang kedua, untuk keterampilannya mungkin nanti anak-anak bisa membuat gambar tentang bagian-bagian dari fotosintesis. Tentang bagian dari fotosintesis ya. Dia mengerti dari gambar dari fotosintesis. Jadi ada dua area yang ingin dicapai pada kegiatan ini ya, pengetahuan dan keterampilan dari pengetahuannya. Nah, untuk mencapai itu semua, tentunya kita punya strategi atau cara-cara supaya siswa ini bisa mencapai yang kita inginkan tadi. Nah, strategi yang ingin disiapkan atau yang disiapkan seperti apa? Untuk mencapai pengetahuan dulu, strateginya. Mencapai pengetahuan yang seperti ini nanti saya akan menampilkan video tentang proses dari fotosintesis, kemudian menyanyikan lagu yang berkaitan dengan fotosintesis. Menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagu, nanti saya ada lagu dari situ, kemudian mereka akan belajar bagian-bagian dari fotosintesis. Itu strategi untuk mencapai penilaian pengetahuannya kan. Ya. Dan kalau dari sisi keterampilan, nanti ada LKPD, mereka itu akan mewarnai, ada gambar hitam putih atau sketsa, mereka akan mewarnai satu bagian dari itu dan menulis bagian secara terbuang. Itu strategi ya. Baik. Mudah-mudahan dari tujuan yang ingin kita capai hari ini, kemudian area pengembangan yang ingin kita capai, kemudian strateginya bisa nanti terlaksana di dalam kelas. Baik, itu saja Kak ya terkait observasi kita untuk di kelas. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5, dapur fokus.
hari ini ada yang tidak masuk? Siapa kira-kira? Asawadi dan ada yang tahu? Nah, Pandu tapi ada yang tahu mengapa mereka tidak masuk sekolah? Ada yang tahu? Asawadi sakit. Kalau Pandu, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kalau Rani, gimana? Sakit juga. Kalau ada yang sakit, maka kita harus jaga kesehatan. Kenapa mereka yang ada di dalam kelas ini sehat semua? Sehat jiwa? Raga? Pikiran? Kantong? Sehat juga ya, berarti alhamdulillah kalau sehat semua. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas artinya hari ini apa yang harus kita lakukan selama pelajaran ini, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kira-kira yang pertama apa kesepakatan kelas kita hari ini? Yang tidak, yang bisa menyebutkan. Jam sekarang apa? Yang pertama? Hah? Mendengarkan guru ketika memberi pelajaran. Apalagi kira-kira? Yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan kira-kira apa? Mendengarkan dulu artinya sudah diam ya kan? Jadi kerja. Makan ketika jam lagi bermain di ruang atau di jam istirahat. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak? Masih dong? Tidak cukup? Kesepakatan juga hari ini untuk jam ini. Sudah. Itu kesepakatan kita. Apakah bisa dilakukan semua? Bisa ya? Farid bisa Farid? Nah, untuk yang di ujung nanti bisa? Bisa. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, sebelum ke tujuan, apakah masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya. Nah, di depan ini ada apa ini kira-kira? Ada namanya bunga. Masih ingat bagian-bagian dari tumbuhan? Di pelajaran kita minggu lalu masih ingat bagian-bagiannya ada apa saja? Nah, coba sebutkan, coba sebutkan apa saja bagian-bagian. Batang, apa lagi? Daun, apa lagi? Bunga, lagi? Akar, buah. Apa itu bagian-bagian dari? Kemudian masih ingat fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut? Masih ingat kira-kira bagian akar fungsinya apa? Ada yang tahu? Menyimpan banyak makanan bisa apa kita dulu? Menyerap air. Itu fungsi dari akar. Kemudian fungsi dari batang Menyokong tumbuhan. menyokong atau menyangga tumbuhan biar tetap berdiri. Fungsi dari daun, yang tahu sebelah kanan, yang sebelah kiri itu sebelah kanan. Tempat fotosintesi. Tempat fotosintesi
menarik perhatian hewan untuk melakukan penyerbukan bukan fotosintesis di daun tadi. Kalau buah fungsinya ada yang tahu? Buah ada yang tahu fungsinya buah? Nah, ada yang tahu fungsi dari buah? Ya, fungsi dari buah. Kita ada ingat untuk berkembang. Berkembang dia ada bilang baca ada biji itu fungsi untuk membantu berkembang. Mengingatkan pelajaran di sekarang kita masuk pelajaran ini. Kita masuk pelajaran ini ingin memberikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah kegiatan tanya jawab nanti kalian itu bisa atau mampu mendeskripsikan kebutuhan tujuan itu melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis tersebut. Kemudian yang kedua, kalian memahami apa dampak dari fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di sekitar bumi. Itu tujuan kalian pahami. Baik. Kira-kira yang tahu itu fotosintesis? Ada yang tahu kira-kira? Fotosintesis itu apa? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang Pak ingin kamu mau lulus. Silakan satu tempat dan benar. Tuliskan apa yang kamu ketahui tentang fotosintesis. Nah, kemarin di minggu kemarin saya sudah belajar dari bagian tujuan dan fungsinya. Sekarang kamu menuliskan apa yang kamu ketahui tentang fotosintesis tersebut. Tuliskan sedikit saja kira-kira apa saja yang kamu ketahui tentang fotosintesis. Boleh apa saja? Setelah ditulis apa yang kamu ketahui tentang fotosintesis. Ada yang bisa jawab? Boleh dibacakan, silakan dibacakan. Yusuf, bacakan itu hasilnya. Bebas apa saja. Tempat pertukaran gas dan penguapan air banyak sekali. Dulu kita memasuki tadi sudah ada yang tahu sedikit tentang fotosintesis. Sekarang Pak ada gambar. Ada tahu di gambar apa? Gambar kucing sedang apa ini? Sedang kucing makan. Mengapa mereka makan? Ada yang tahu? Karena dia lapar. Ada yang tahu selain kata lapar? Haus kenapa? Ada yang tahu? Mengapa kucing makan? Untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Ada yang lain? Tadi kena lapar, kan? Kucing ini makhluk hidup apa bukan? Kucing ini makhluk hidup sama seperti kita. Manusia juga makhluk hidup. Manusia juga perlu makan. Tumbuhan makhluk hidup apa bukan? Tumbuhan juga makhluk hidup, artinya mereka juga memerlukan makanan untuk
untuk hidup, untuk mempertahankan dirinya dari penyakit, dari kematian, ya kan? Sekarang lagi pertanyaan yang secara tumbuhan makan. Kalau manusia dan hewan itu bisa bergerak, dia bisa masak makanan kalau dia di dapur, gitu kan? Kalau hewan dia bisa mencari dengan tumbuhan atau hewan lain. Tapi kalau tumbuhan, bagaimana cara mereka mencari makan? Dengan sinar matahari. Ada yang lain? Ada yang lain? Kira-kira dengan apa? Masih ingat dari fungsi dari daun? Masih ingat? Apa fungsi daun tadi? Yang kanan apa? Tempat fotosintesis. Nah, sekarang Pak ingin kalian menarik nafas. Kemudian keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Kira-kira apa yang kamu inginkan? Udara, ada yang lain? Oksigen, ada yang lain? Gas, ada yang lain? Angin, ya, itu benar semua. Apa yang kalian hembuskan? Udah tarik, tadi hembuskan apa? Hembuskan. Gas, ada yang lain? Ada gas? Udara. Angin. Apa lagi? Kira-kira? Iya, tadi semua benar semua. Tapi yang benarnya yang kita miliki tadi adalah oksigen. Itu yang paling benar. Untuk kita bernafas kita miliki adalah oksigen. Kemudian kita keluarkan namanya karbon dioksida atau CO2. Dan semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia memerlukan itu semua. Ya, memerlukan itu semua. Sekarang tentu ada bahan-bahan fotosintesis. Yang pertama ada cahaya matahari. Ya, apa fungsinya? Apa tugasnya kira-kira? Coba dibaca. Dibaca, ada yang bisa membacanya. Bertugas untuk menciptakan fotosintesis. Kemudian selain matahari atau sinar matahari ada juga klorofil. Apa itu klorofil? Nah, kemudian ada karbon dioksida. Apa itu? Gas karbonisat itu berasal dari gas yang dihembuskan oleh manusia. Jadi kalau kamu mengeluarkan gas setelah bernapas itu namanya karbon dioksida. Kemudian air. Air apa fungsinya? Air yang dikelola tumbuhan berasal dari dalam tanah. Air diserap oleh akar, tumbuhan termasuk daun. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanan.
apa saja yang membantu proses fotosintesis apa saja tadi? Sinar matahari, yang lagi? Air. Apa? Klorofil. Tanah. Karbon dioksida. Nah, itu yang membantu proses fotosintesis itu ada sinar matahari, karbon dioksida, air dan zat hijau daun klorofil ya. Kemudian apa yang dihasilkannya tadi? Nah, yang dihasilkan dari proses fotosintesis apa? Oksigen, gula, dan karbohidrat. Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Nah itu dari proses dari fotosintesis yang pertama dibantu oleh sinar matahari, oksigen, dan air. Oksigen membantu fotosintesis benar? Benar? Salah ya. Yang membantu fotosintesis ini bukan oksigennya tapi karbon dioksida. Oksigen itu yang dihasilkannya. Jarang juga. Jarang lagi. Dibuka nomor berapa? Nomornya sama jadi satu kelompok. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, kelompok tiga di sana, kelompok empat di sana. Tasnya bisa dibawa. Bawa sepeda sama buku saja. Yang satu di sana, dua di sini, tiga di situ. Mejanya disatukan, mejanya disatukan. Mejanya disatukan, disatukan. Satu sana, jadi buat satu kelompok, dua sini, tiga di mana? Satu kelompok. Ini gabung, mejanya gabung.
depan di sana ada gambar yang lupa. Kami lihat dulu ke depan semuanya perkomponen yang di depan. Itu ada gambar yang lupa. Kira-kira ada yang bersedia tidak menulis di angka 2 itu kira-kira apa? Dari video tadi bisa nggak menulis di angka 2 itu apa namanya? Yang bersedia silakan tulis ke depan. Yang nomor 2 kira-kira. Ya, ditulis namanya yang nomor 2 itu apa? Kalau dari tempat fotosintesis ini nomor 2 itu apa kira-kira nama? Nah, nomor 1 apa kira-kira? Yang bisa nulis nomor 1. Dari video tadi sudah jelas kan? Apa masih belum jelas video tadi? Nah, yang nomor 1 kan ini kan gambarnya kan. Nah, kira-kira ini apa? Boleh ditulis. Silakan tulis. Rasa padu. Nah, yang nomor 1 silakan ditulis. Kira-kira itu apa? Ya. Sinar matahari, benar atau salah kira-kira? Benar ya, sinar matahari. Jadi yang pertama itu sinar matahari. Yang nomor 2 kira-kira apa? Apa sih? Silakan kasih. Bibi bisa? Tidak bisa nomor 2. Yang membantu proses fotosintesis ini ada apa saja? Sinar matahari. Apa lagi? Karbon dioksida, air. Kemudian dihasilkannya apa saja? Oksigen, gula dan karbohidrat. Nah, itu yang masuk berarti yang membantu proses fotosintesis. Apa kira-kira yang kedua? Yang dekat daun apa? Yang ada di daun. Ayo ditulis. Ya tulis ke depan. Jangan sebut, silakan ke depan. Apa perbedaan? Apa yang
Tahu sama semua? Bukan soal. Adi, Abel, ada yang berbeda? Ada tidak yang berbeda dari jawaban kelompok 1 tadi? Sama semua? Ada yang berbeda? Boleh maju ke depan, perbedaannya gimana? Silakan. Oke. Ya, kelompok 1 ada yang berbeda dari kelompok 1 jawabannya yang bagian E. Boleh dilihat depan dulu yang kelompok lain. Abdan. Yang bagian E saja. Yang E itu jawaban kelompok 4 itu menjaga tumbuhan. Kelompok 1 itu apa jawabannya? Menjaga dan merawatnya. Apakah berbeda? Berbeda sedikit, tapi tujuannya sama ya. Menjaga, sama-sama menjaga. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok lain. Adakah perbedaan kelompok 3? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok fokus. Kelompok konsentrasi. Kalau siap berarti siap untuk belajar dong. Tadi sudah kerja kelompok, hasilnya bagus semua. Dan di sini ada satu kelompok yang tadi Bapak bacakan. Itu yang pertama. Dari gambar tadi ini sudah digambar sudah sangat bagus. Bunganya warna merah, mataharinya warna kuning. Sayang ini gambar ininya warna biru, harusnya kuning juga kan, yang matahari kan. Daunnya warna hijau, batangnya warna coklat, akarnya warna hitam. Di sini yang warna kuning sinar matahari katanya, benar ya? Ini yang membantu dari proses dari fotosintesa yang pertama itu sinar matahari. Kemudian klorofil. Klorofil ini juga kerja daun. Nah disinilah mereka akan memasak makanan di daun inilah proses fotosintesis itu terjadi. Kemudian setelah melakukan fotosintesis mereka akan mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Dan di tanah fungsi dari akar itu menyerap air. Air itu diserap dari tanah. Kemudian diteruskan ke daun. Di daun inilah mereka akan memasak makanan namanya fotosintesis. Air, karbon dioksida dan sinar matahari bersatu di daun dan memasak makanan namanya fotosintesis. Kemudian yang halaman yang ketiga itu jika dilihat dari cara mendapat makanan, tumbuhan, hewan dan manusia itu berbeda-beda. Tumbuhan tadi bagaimana mencari makanan atau mendapat makanan? Dengan cara fotosintesis. Dengan cara apa masih? Tumbuhan mendapat makanan tadi dengan cara apa? Fotosintesis. Kemudian kalau manusia dan hewan, mereka bisa mencari makan karena mereka bisa bergerak atau berjalan. Kemudian apa yang dibutuhkan tanaman untuk mengatur proses fotosintesis? Apa saja yang dilakukannya? Ini yang dilakukannya yaitu yang dibutuhkannya yaitu sinar matahari, karbon dioksida, klorofil dan air. Apa yang dihasilkannya tadi apa? Oksigen, gula, dan karbohidrat ya. Kemudian mengapa proses fotosintesis sangat penting bagi
tumbuhan untuk mereka melakukan kehidupan mereka, karena tempat memasak makan makanan fotosintesa itu terjadinya membuat makanan di daun. Kemudian sikap kita terhadap tanaman bagaimana? Menjaganya supaya tetap ada di muka bumi, karena fungsi dari kedua tadi itu menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ini yang terakhir yaitu kita akan menjawab pertanyaan. Siapkan pena satu persatu. Sudah matikan itu. Dan Baby. Abi. Kalian, kenapa lihat? Mana lupa? Duduk rapi. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Fotosintesis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Pak ingin bertanya. Pelajaran ini cukup sampai sini. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Pak ingin bertanya dulu dengan kalian semua. Kira-kira hal yang kurang menarik pada pelajaran hari ini kira-kira apa? Yang kurang menarik? Apa kira-kira? Ada tidak? Tidak ada. Berarti menarik semua berarti? Nanti kalau menarik 7 jam lagi apa? Kemudian hal apa yang menarik? Kira-kira hal apa yang menarik menurut kalian ketika belajar? Menjawab dan mewarnanya ketika mengerjakan LKPD. Kemudian apa lagi? Warna ini berbeda kelompok, ya kan? Apalagi kira-kira yang menyenangkan hari ini? Menarik. Ya? Ya? Tidak ada lagi. Cuma mengerjakan LKPD. Oh, nyanyi menarik tidak? Dan kemudian kira-kira ke depannya bagaimana? Biar kita tahu menarik. Bagaimana? Kira-kira? Ya? Belajar seperti tadi lah. Atau ada yang mau dirubah? Tidak, itu kita tadi ya. Tapi ada kerja kelompok, bernyanyi dan mengerjakan LKPD. Selanjutnya, Pak ingin kamu merangkum apa sih pelajaran kita hari ini? Dari kegiatan kita tadi, apa yang sudah kamu ketahui? Yang pertama apa? Yang dibutuhkan untuk atau tujuan melakukan fotosintesa, apa yang dibutuhkan tadi apa? Jadi yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesa itu yaitu sinar matahari, air, karbon dioksida dan klorofil. Kemudian yang dihasilkan oleh fotosintesis apa? Oksigen, gula, dan karbohidrat. Apa fungsinya untuk kita dari proses fotosintesis tadi? Apa fungsinya untuk manusia? Untuk sumber oksigen, ya. Karena dia menghasilkan oksigen tadi, oksigen bisa oleh manusia. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Ya, oke. Sebelum kita menutup pelajaran ini, alhamdulillah kita doa lagi. Ya. Doa supaya apa yang kita pelajari hari ini masuk ke otak, bisa kita terapkan di kehidupan
di rumah atau di lingkungan keluarga. Baiklah, untuk berdoa penutupan kita berdoa dulu. Silakan masih pimpin doanya di dalam hati saja. Baiklah teman-teman sendiri. Ikut. Jangan lupa dibaca. Baik, sebelum kita pulang, saya mau tanya tentang pelajaran tadi ada yang mau tanya? Tidak ada? Artinya kalau tidak ada, artinya jelas semua ya? Jelas semua. Baik Pak Jari, ya terkait kegiatan observasi tadi sudah kami lihat dan kami amati, ternyata alhamdulillah rencana pembelajaran yang direncanakan itu sudah berjalan dengan baik dan sangat baik, malahan ya sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa catatan yang kita diskusikan setelah observasi tadi. Di antaranya kami melihat terkait dengan penguasaan kelas. Jadi kami saya beranggapan untuk penguasaan kelas kalau saya dilihat tadi masih satu arah. Secara keseluruhan kelompok itu masih ada kelompok yang kurang perhatian. Ya. Jadi namun keseluruhannya sudah sangat baik. Hanya itu saja sekedar catatan dari kami, yaitu penguasaan kelas. Pak Jari masih terfokus pada satu arah. Karena kami lihat tadi anak yang berkebutuhan kinestetik masih leluasa bertingkah seperti itu tanpa kita berikan perhatian secara emosional ya. Itu saya. Nah, selanjutnya dengan catatan itu apa yang nanti akan Pak Jari lakukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi seperti tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya. Silakan. Dari catatan tadi, maka yang akan saya lakukan untuk mengatasi anak-anak yang jadi memang banyak saya lihat juga yang kelelahan dari anak-anak yang memang hobinya, karena di kelas kami banyak yang laki-laki Pak. Laki itu lebih banyak, 17 orang, perempuannya 10 orang. Mungkin saya akan lebih perhatian lagi ke mereka, ke kelompok yang memang banyak anak-anak yang kinestetiknya. Lebih lagi untuk memberikan perhatian kepada mereka dan membimbing mereka lebih ke arah lagi. Luar biasa. Itu saja. Ya. Mudah-mudahan strategi itu bisa diterapkan dan hasilnya bisa lebih baik lagi sehingga kebutuhan belajar anak yang secara audio tadi sudah sangat baik, sudah ditampilkan berupa video gitu, langsung materinya berbentuk nyanyian kan macam itu. Yang kedua visualnya, video tadi sudah merangkum yang secara kebutuhan visualnya kan seperti itu. Kemudian tambah lagi gambar-gambar, kita jadi sudah sangat jelas. Secara kinestetiknya anak-anak tadi juga LKPD dan melengkapi gambar-gambar yang menyimpang kan. Kemudian lembar kerja berupa penilaian keahlian. Hanya saja perilaku atau karakter anak itu yang belum difokuskan seperti yang anak yang kinestetik tadi. Namun secara keseluruhan sudah sangat baik. Itu saja Pak catatan pasca observasi kita hari ini. Untuk tindak lanjutnya nanti Pak Jari akan mengisi ke lembar kerja 7. Rencana pengembangan diri.